Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, aku akan membuat roti tanpa menggunakan oven. Roti yang kubuat kali ini adalah cinnamon rolls. Ternyata cara buatnya itu gampang, bahan-bahannya juga simple kok teman-teman. Rasanya enak banget, aroma kayu manis dan gula palemnya, ditambah potongan almond dan kismis di dalamnya. Ini cocok dan bisa jadi pilihan hidangan istimewa di hari raya teman-teman. Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi atau capture layar ini ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya, pertama kita akan membuat bahan biang terlebih dahulu. Siapkan susu cair hangat. Susu cairnya hangat dan bukan panas ya. Kemudian masukkan gula. Di sini aku pakai gula halus. Dan kemudian masukkan juga ragi instan. Campur rata semua bahan biang. Jika sudah rata, tunggu 10-15 menit hingga mulai berbusa atau muncul gelembung-gelembung. Nah, teman-teman, ini udah banyak busa atau gelembungnya, tandanya raginya aktif dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan mencampur bahan-bahan lainnya. Ini tepung terigu protein tinggi, kemudian akan aku campur dengan tepung terigu protein sedang. Teman-teman bisa pakai full protein tinggi atau juga full protein sedang. Tapi untuk hasil maksimal gunakan tepung protein tinggi. Ini aku mix supaya hasilnya lebih maksimal tapi juga lebih lembut. Campur rata dan masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian setengah sendok teh vanila bubuk. Ini telurnya boleh diaduk rata kayak gini. Dan selanjutnya tuangkan bahan biang. Ini jangan dituang semua, disisain sedikit untuk mengontrol cairan adonan. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Pastikan busa atau gelembungnya masuk ke dalam adonan ya teman-teman. Kemudian campur rata seperti ini. Campur hingga membentuk adonan dan tidak ada bagian tepung yang masih kering. Kira-kira ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan tangan bersih campur hingga rata. Ini adonannya sangat lengket. Kalau teman-teman nggak suka tipe adonan lengket seperti ini, pas tuang cairannya disesuaikan sama kelembekan adonannya. Tipe adonan lembek seperti ini sangat lengket, tapi juga hasil akhirnya bakalan lebih lembut. Sehingga waktu pengulenannya akan lebih lama. Kalau teman-teman punya mixer, silahkan digunakan ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan butter atau mentega. Ini bisa diganti pakai margarin. Dan juga masukkan garam, campur hingga rata. Seperti ini ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita lanjut proses pengulenan. Ulen dengan cara seperti gerakan mengucek baju, ulen hingga kalis dan elastis. Jika sudah mulai kalis, teman-teman bisa membanting ringan adonan seperti ini. Jika sudah elastis, yaitu tandanya jika adonan direntangkan akan terbentuk membran tipis. Kira-kira ini udah cukup elastis ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap proofing atau tahap pengembangan. Bulatkan adonannya dan kemudian masukkan ke dalam wadah. Wadahnya ini bagian bawahnya sudah diolesi mentega ya teman-teman. Sehingga kalau adonannya nanti ngembang, mudah untuk dikeluarkan dari wadah. Selanjutnya, tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya ini bisa bervariasi tergantung suhu lingkungan sekitar. Jika sudah mengembang seperti ini udah ngembang 2 kali lipat ya teman-teman. Selanjutnya, kempeskan adonannya dan siapkan alas kerja. Beri sedikit tepung di atas alas kerja, ratakan tepungnya. Letakkan adonan dan gilas atau pipihkan seperti ini. Usahakan membentuk persegi dan agak memanjang ke arah samping atau sisi horizontal. Kira-kira ini mungkin sekitar 30 x 40 cm ya teman-teman. Semakin tipis bakalan semakin banyak lapisan atau rollnya sehingga bisa jadi lebih cantik. Tapi juga jangan terlalu tipis banget ya, dikira-kira aja. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, oleskan secukupnya butter di permukaan adonannya yang sudah dipipihkan. Semakin banyak butternya maka semakin wangi ya, teman-teman.
Tapi butternya ini bisa kok diganti pakai margarin aja. Ini udah rata. Setelah itu siapkan bahan isian. Bahan isian utamanya yaitu gula palem dan bubuk kayu manis. Nanti bisa ditambahkan lagi kalau misalnya gula palemnya kurang. Ini dicampur rata dan menggunakan saringan taburkan merata di atas adonan. Gula palemnya juga kita sebar merata seperti ini. Dan ini aku rasa kurang, jadi aku tambahkan lagi gula palemnya. Kira-kira antara 2-4 sendok makan, itu gula palemnya udah cukup kok teman-teman. Selanjutnya aku akan menambahkan kismis. Ini bisa diganti dengan kurma misalnya, atau topping yang lainnya. Teman-teman jangan takut berkreasi ya. Selanjutnya aku juga akan menambahkan almond slice. Ini diberi topping dan banyaknya itu disesuaikan aja sama selera masing-masing. Selanjutnya gulung adonan perlahan dan hati-hati. Usahakan digulung dengan rapat supaya saat dipotong gulungannya tidak lepas. Nah, seperti ini ya teman-teman menggulungnya. Dan ini udah digulung. Selanjutnya potong-potong dan bagi sesuai selera. Untuk bagian pinggir aku akan sisihkan karena bagian pinggir ini biasanya nggak ada isinya. Ini jangan dibuang, nanti bisa dipanggang terpisah. Selanjutnya akan dibagi sebanyak 9 buah seperti ini. Untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa memberi tanda sebelum dipotong. Siapkan loyang, olesi mentega atau margarin. Ini aku pakai loyang bongkar pasang biar gampang untuk menyajikannya nanti. Masukkan cinnamon rolls, tata satu per satu dan beri jarak antar cinnamon rollsnya. Ini udah masuk semua, kemudian tutup plastik wrap atau kain bersih, diamkan dan biarkan mengembang atau hingga menyatu dan rapat. Selagi menunggu, kita siapkan panggangannya. Panaskan panggangan terlebih dahulu. Panaskan ovennya, atau bagi yang nggak punya, kalian bisa memanfaatkan wajan atau panci bertutup seperti ini, atau bisa menggunakan teflon ya teman-teman. Di dalamnya diberi tatakan untuk menyangga loyang seperti ini. Selanjutnya dipanaskan dulu panggangannya. Panaskan di api paling kecil selama 10-15 menit sebelum cinnamon rolls-nya masuk. Dan ini dia cinnamon rolls-nya sudah mengembang dan rapat ya teman-teman. Ini cantik banget. Selanjutnya sebelum dipanggang aku akan mengoles kuning telur di permukaannya. Ini nggak harus ya teman-teman, opsional aja. Ini biar tampilannya lebih cantik aja. Oles kuning telur tipis di atas permukaan cinnamon rolls. Kemudian kita bisa tambahkan lagi toppingnya sebagai hiasan seperti ini. Nah, kalau sudah kemudian siap untuk dipanggang. Panggang di oven, api atas bawah 180 derajat Celcius selama 15 menit. Dan untuk yang pakai alat alternatif, panggang selama 20-40 menit atau sampai matang. Dengan api yang paling kecil. Nah teman-teman, ini cinnamon rolls-nya sudah jadi. Cantik banget ya, walaupun tanpa oven bisa juga bikin cinnamon rolls. Dan selanjutnya teman-teman bisa tambahkan glaze. Oh iya, ini kalau teman-teman mau warnanya yang bagian atas ini lebih gelap, jadi pada saat 5 menit terakhir sebelum diangkat, ini dibalik aja dulu ya teman-teman, supaya kalau misalnya teman-teman mau, tapi kalau enggak ya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat glaze. Di sini aku akan membuat glaze yang sederhana aja, nggak pakai cream cheese. Biasanya kan pakai cream cheese ya. Tapi aku bikin versi simpelnya aja. Ambil 3 sendok makan gula halus. Tambahkan 1 sendok makan susu, aduk rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan kental manis. Kental manisnya opsional aja, nggak pakai juga nggak apa-apa, udah mantep. Nah ini glaze-nya udah jadi, gampang kan? Dan glaze-nya ini bisa digandakan kalau teman-teman mau lebih banyak. Tapi kalau aku segini aja udah cukup. Tuang dan ratakan glaze di atas cinnamon rolls. Seperti ini ya teman-teman. Dan cinnamon rolls lezat siap untuk disajikan. Bahan-bahannya simple, rasanya istimewa banget loh teman-teman. Dan ini tuh rotinya lembut banget. Ini wajib dicoba ya teman-teman. Kalau teman-teman suka channel ini, bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih banyak udah nonton. Terima kasih untuk like, share, dan komennya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.